Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Bagaimana Ramadannya? Lancar? Puasanya lancar? Tarawih jamaah di rumahnya lancar? Sahurnya gimana? Bangun apa enggak? Yang mudah-mudahan Ramadan ini benar-benar membawa keberkahan ya, dan menjadikan kita senantiasa terus-menerus meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pelajaran tahsin selanjutnya ini Pak Fahri akan mereview ulang ya materi yang kemarin sudah dibahas, termasuk tugas Al-Adiyat akan Pak Fahri bahas di tahsin kali ini. Oke, baik ya, kita akan masih bahas 3 poin pertama kesalahan umum saat tilawah. Kita review lagi. Yang pertama adalah membaca memantul pada bacaan yang seharusnya tidak boleh memantul. Ya, sekali lagi, membaca memantul pada bacaan yang seharusnya tidak boleh memantul. Itu kesalahan umum yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Nah, ya, di poin pertama ini fokusnya adalah coba perhatikan huruf sukun yang ada di dalam bacaan Al-Quran ya, terkecuali huruf sukun yang termasuk dalam bacaan mad atau bacaan panjang ya, yaitu ketika alif sukun yang didahului oleh fathah atau ya sukun didahului oleh kasroh, waw sukun didahului oleh domah, itu sukun yang berbeda lagi dengan huruf sukun yang kita akan bahas di poin pertama ini. Kalau itu masuk ke dalam hukum mad. Nah, mad nanti ada banyak lagi ya, bacaan panjang. Ya, kalau yang dimaksud alif sukun ya sukun, waw sukun ini yaitu bacaan a, i, u. Nah, itu berbeda dengan huruf sukun yang akan dibahas di poin pertama, yaitu antara memantul dan tidak memantul. Ya, sekali lagi, huruf sukun yang dibaca memantul adalah huruf-huruf yang terdiri dari huruf ba, ju, di, to, ko. Jadi di antara sekian banyak huruf sukun yang ada di dalam Al-Quran, hanya huruf ba, jim, dal, to, ko yang ketika dia sukun dan dia dibaca wajib memantul. Oke. Selain itu, selain kelima huruf ini, maka tidak boleh dibaca memantul. Paham? Oke. Jadi Pak Fahri buat ini sederhana ya, bahwa tadi ya di poin pertama itu kesalahan umum kita ketika membaca Al-Quran adalah banyak huruf sukun yang seharusnya tidak boleh dibaca memantul, tapi malah dibaca memantul, ya. Padahal dia bukan termasuk dari huruf qalqalah, yaitu ba, jim, dal, to, ko. Malah dibaca memantul. Contohnya, kita ulang lagi, ya. Alhamdu. Ya, biasanya yang memantul dibacanya alhamdu. Nah, itu namanya ale itu namanya memantul. Falat tadribu. Padahal do itu bukan huruf qalqalah. Falat tadribu. Begitu juga yang lain.
biasanya yang salah bacanya taz, padahal taz ditahan, tazhabun. Begitu juga fa'agna, itu salah, bacanya fa'agna. Terus mazluman, bukan mazluman. Oke. Jadi fokus di kesalahan umum saat tilawah yaitu antara memantul dan tidak memantul. Yang dipantulkan adalah huruf sukun dan hurufnya adalah ba, jim, dal, to, ko. Selain huruf yang 5 ini, maka ketika sukun mereka tidak boleh dibaca memantul. Selanjutnya, yang kedua, menyambung kalimat disertai jeda, ya, antara kalimat satu dengan kalimat yang lain disertai jeda sehingga terkesan dibaca panjang atau ada matnya. Ya. Fokus poin dari kesalahan ini adalah biasanya masih belajar, bacanya masih belum lancar, masih lupa itu huruf apa, ya selanjutnya huruf apa, dan lain sebagainya. Nah, jadi ya ketidaklancaran ini membuat kita seringkali ya kan berpikir ya ada jeda karena berpikir dulu, jadi dibacanya panjang ya. Misalnya dari kata iyyaka sama na'budu, itu dua kata yang berbeda. Iyyaka na'budu, ya, huruf K di kata iyyaka ya itu dibaca pendek. Nah, sementara karena kita masih berpikir tuh setelah kata iyyaka itu ada na'budu, jadi biasanya kita membacanya iyyaka na'budu, K-nya jadi panjang ya. Jadi ada jeda. Iyyaka na'budu, padahal seharusnya karena itu K-nya pendek ya dibaca pendek. Iyyaka na'budu wa iya. Begitu juga di kata na'budu dan wa iyyaka. Ya, karena kita sering mungkin masih berpikir ketika ini bacanya apa ya? Oh, wa iyyaka. Jadi ketika baca na'budu, kita berpikir dulu tuh. Jadi du-nya yang pendek dibaca panjang, padahal tidak boleh. Na'budu dibaca pendek. Iyyaka na'budu wa iyyaka, bukan iyyaka na'budu wa iya. Itu salah. Langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi memang poin kedua ini untuk menghindarinya adalah ya sering-sering dilancarkan bacaannya ketika tilawah. Yang ketiga adalah membaca mat atau bacaan panjang terlalu panjang. Ya, seharusnya mat asli atau mat tobi'i itu hanya 2 harokat atau 2 ketukan. Tetapi biasanya orang yang salah membacanya 3 harokat atau 3 ketukan. Nah, fokus di poin ketiga ini adalah ketukannya atau harokatnya. Biasanya terjadi ketika kita hanya fokus atau terlalu asik ke nada bacaan, sementara nadanya tidak tepat, ya. Nadanya seharusnya 2 ketukan atau 2 harokat, tapi kita diajarkan oleh orang ataupun biasa membacanya itu dengan 3 ketukan. Contoh paling sering Pak Farid dapati adalah di kata Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, siapa yang biasanya nih ketika membaca basmalah membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, siapa? Itu terlalu panjang. Itu adalah 3 harokat.
di kata la-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Di kata la dan di kata ma. Ya. Yang benar adalah hanya 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. La, ma, jangan la, ma. Itu 3 kepanjangan. Jadi fokus di poin ketiga ini adalah fokus ke ketukannya aja, ya, atau harokatnya. Bismillah, la, hitung dengan jari bisa. La, jangan la. Nah, itu 3. La, seperti itu. Oke. Lanjut ke pembahasan mengenai tugas kemarin. Ya. Tugas kemarin kalian diminta untuk mencari, ya, 3 bacaan yang memantul atau dia merupakan huruf qalqalah dan 3 bacaan yang tidak memantul, ya. Dari ayat 1 sampai 5. Perhatikan baik-baik. Ya. Ini sebagai koreksi untuk tugas kalian kemarin. Ya. Kemarin banyak yang salah tangkap, masih banyak yang mencarinya bahkan di luar ayat 1 sampai 5. Ya. Ada juga yang sudah benar. Mencarinya hanya di ayat surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 5. Tetapi ada juga yang masih mencari huruf memantul dan tidak memantulnya di luar ayat 1 sampai 5. Seperti itu. Semua surat Al-Adiyat 1 sampai selesai dicari. Ya, Pak Fahri ingin kalian benar-benar fokus. Ya. Sesuai perintah tugasnya. Ada juga bahkan yang mencari benar-benar di luar surat Al-Adiyat dan ada juga yang mencari benar-benar di luar ayat 1 sampai 5. Jadi di Al-Adiyat surat 6 sampai selesai, ayat 6 sampai selesai. Jadi Pak Fahri minta setiap ada tugas kita belajar fokus ya sesuai dengan tugas yang diperintahkan. Baik, kita bahas ya. Pak Fahri hanya meminta 3 kata yang dibaca memantul dan 3 kata yang dibaca tidak memantul. Jadi 3 tambah 3 ada 6. Dari 5 ayat surat Al-Adiyat ini ada cukup banyak, ada lebih dari 3 kata memantul dan ada lebih dari 3 kata tidak memantul. Nah, Pak Fahri tidak mungkin memberi tugas kalau di dalamnya tidak ada, ya. Oke, kita perhatikan dulu. Pertama kita akan fokus kepada kata yang memantul di surat Al-Adiyat. Yang memantul, ingat ya. Yang pertama adalah bobha, ya. Ini adalah huruf qalqalah. Ba, ju, di, to, ko. Ingat, berarti ada ba di situ, ya. Maka ba, bobha itu dibaca memantul. Yang kedua adalah di ayat kedua, yaitu qadha, ya, termasuk dari ba, ju, di, toko, ada di, ada da di situ ya. Yang ketiga adalah di ayat ketiga ada subha, ini dibaca memantul, subha. Di ayat keempat ada naqa'a, ada ko yang sukun, baju di toko, termasuk dalam 5 huruf yang dibaca memantul, naqa'a. Sementara di ayat kelima ada huruf to, fawasatna, huruf to yang sukun, termasuk dari ba, ju, di, to, ya, ba, ju, di, toko, berarti termasuk huruf qalqalah dan memantul. Jadi di ayat 1 sampai 5 di surat Al-Adiyat
Ada 5 kata yang dibaca memantul, dan kalian hanya diminta untuk menulis 3 saja. Yang sudah menuliskan 3 dan benar semua, alhamdulillah. Yang masih belum, yuk belajar lagi. Oke. Nah, sekarang kita ke kata yang tidak memantul di surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 5. Yang pertama, di ayat pertama, kata yang tidak memantul adalah di ayat pertama wal, ya, la sukun. Dia tidak termasuk di 5 huruf yang memantul. Ba, jim, dal, to, ya, tidak ada huruf la. Maka adalah sukun ini tidak boleh dibaca memantul, ya. Bacanya wal a, jangan wal a, itu memantul. Di ayat kedua hampir mirip, yaitu di huruf la sukun. Ya, fal muria, ya, falmu, ya, tidak memantul. Maka tidak boleh dibaca memantul. Tidak boleh falmu, itu memantul. Begitu juga dengan ayat ketiga, sama, la sukun. Fal mughirati, falmu. Tidak boleh falmu, ya. Di ayat keempat ada ro sukun, bukan termasuk dari huruf qalqalah. Ro, fa'asarna, sarna, jangan sarena, fa'asarna bihi. Selanjutnya adalah di ayat kelima jam'an atau jam'a, karena ini sudah di ujung ayat jadi dibacanya jam'a. Mim bukanlah huruf qalqalah. Jadi mim ketika sukun bukan termasuk dari huruf ba, ju, di, to, ko. Oke. Nah, maka ada 5 ayat atau 5 titik yang dibaca tidak memantul di surat Al-Adiyat ini. Oke, berarti selanjutnya karena kita masih akan terus ini, maka Pak Fahri akan memberi tugas, yaitu carilah 3 kata yang memantul lagi sama, dan 3 kata yang tidak memantul di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 7. 3 kata memantul dan 3 kata tidak memantul ayat 1 sampai 7 surat Al-Alaq. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.